Ikan sapu-sapu atau ikan pembersih kaca awalnya dipuja sebagai pahlawan kecil yang bertugas menjaga kejernihan kaca akuarium dan bak penampungan air di rumah kita. Berkat bentuknya yang unik, serta daya tahan fisik yang seolah menantang batas logika ikan tropis, ia pun menjadi primadona yang sangat laku di pasar ikan hias global dan diekspor secara masif ke berbagai negara. Namun, situasi kini berbalik 180 derajat ketika ikan asal sungai Amazon ini mulai meluap dari wadah kaca dan menguasai aliran sungai-sungai besar di Nusantara. Semua berawal dari pemilik akuarium yang tidak menyadari bahwa ikan kecil yang mereka beli dengan harga murah bisa tumbuh hingga mencapai panjang 50 cm atau lebih. Ketika ukuran tubuhnya tak lagi muat di dalam tangki kaca, jalan pintas yang sering diambil oleh para pemiliknya adalah melepaskannya ke sungai, kanal, atau waduk terdekat dengan dalih rasa kasihan atau ingin membebaskannya ke alam liar. Di alam bebas, mereka bukan lagi pembantu yang patuh, melainkan sosok monster yang populasinya meledak hingga mendominasi setiap jengkal perairan. Keberadaan mereka perlahan menyingkirkan spesies asli, mengubah keseimbangan ekosistem yang beragam menjadi kumpulan satu jenis ikan tunggal yang menyesakkan. Sungguh sebuah ironi, makhluk yang awalnya diundang sebagai pembersih, kini justru menjelma menjadi populasi hidup yang mengancam kekayaan alam asli kita. Masalah ini tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan telah menjadi beban lingkungan yang serius di negara-negara seperti India dan China. Dominasi yang tidak terkendali ini membuat banyak bangsa mulai merasakan keresahan yang sama akan rusaknya habitat asli akibat ulah mereka. Ikan yang secara ilmiah termasuk dalam keluarga Loricoridae ini memulai perjalanan jauhnya dari arus deras sungai Amazon sebelum akhirnya tiba di Indonesia. Masuk ke tanah air pada era 1980-an sebagai barang dagang ikan hias. Tak ada yang menyangka, ia akan menjadi penjelajah paling tangguh di air tawar. Ia membawa memori ketahanan dari habitat asli yang sangat keras. Hal ini membentuknya menjadi organisme yang tidak sekedar hidup, tetapi benar-benar menaklukkan bahkan di sungai-sungai perkotaan yang padat seperti Ciliwung. Dalam kesehariannya, ikan ini terus-menerus mengaduk dasar sungai untuk mencari makan, dengan mulut penghisapnya yang sangat kuat. Tindakan mekanis ini merusak tatanan dasar sungai dan mengacaukan sedimen alami perairan. Mereka layaknya arsitek bawah air yang tak pernah berhenti bekerja. Namun, rancangan mereka justru merusak vegetasi air yang telah tumbuh ribuan tahun. Akibatnya, air menjadi keruh secara sistematis, menghalangi cahaya matahari yang dibutuhkan tumbuhan di dasar perairan. Penurunan kualitas lingkungan ini memicu efek domino yang merusak kehidupan organisme lain yang membutuhkan kejernihan air untuk bertahan hidup. Fungsi alami sungai sebagai penyaring hidrologi pun mulai terganggu. Akibat ulah biologis ini, struktur dasar sungai yang semula kokoh menjadi rapuh dan mudah terkikis karena pola makan mereka yang sangat invasif. Bagi ikan ini, dasar sungai adalah sumber makanan tanpa batas yang harus dikeruk demi kelangsungan hidupnya sendiri, tanpa mempedulikan keseimbangan alam. Setiap gesekan mulut mereka adalah ancaman hilangnya harapan bagi ikan lokal untuk memiliki rumah yang layak. Kini, aliran air yang menghitam di sungai-sungai kita menjadi saksi bisu transformasi struktur yang dipaksakan, menciptakan pemandangan bawah air yang asing dan gersang. Kerusakan yang mereka timbulkan adalah luka mendalam bagi alam, mengubah karakter sungai dari sumber kehidupan menjadi sekedar saluran air yang kotor. Invasi ini menjadi pengingat keras bahwa kecerobohan manusia dalam melepas spesies asing bisa berujung pada kehancuran bentang alam secara permanen. Secara anatomi, tubuh mereka seakan dirancang untuk berperang, dibalut kulit keras seperti lapisan baja yang berfungsi sebagai perlindungan dari serangan luar. Kepalanya yang pipih dengan mulut di bawah
menjadikannya mesin penghisap yang sangat efisien dan mampu melekat pada permukaan apapun. Tak ada kelembutan dalam tubuhnya. Setiap inci didesain untuk bertahan di lingkungan paling ekstrim, bahkan di arus yang sangat kencang sekalipun. Ketangguhan ini adalah warisan dari kerasnya persaingan antara spesies di Sungai Amazon. Habitat asal yang brutal membentuk mereka menjadi penyintas yang luar biasa, mampu menghadapi perubahan lingkungan yang seringkali mematikan bagi makhluk lain. Mereka sanggup mengambil energi dari tempat-tempat yang dianggap sampah oleh organisme lainnya. Ikan ini tetap eksis, meski di air yang penuh limbah industri atau lingkungan yang kadar oksigennya hampir nol. Bahkan saat air mengering, mereka memiliki daya tahan luar biasa untuk tetap hidup di daratan dalam waktu yang cukup lama. Kondisi yang mematikan bagi ikan asli justru menjadikan ajang pembuktian dominasi biologis mereka yang mengerikan. Keunggulan lainnya adalah sifat makannya yang sangat rakus dan oportunis. Melahap apa saja, mulai dari alga hingga sisa organik. Beberapa jenis bahkan bisa mengambil oksigen langsung dari udara dan menyimpannya di lambung yang telah termodifikasi. Kecurangan biologis ini membuat mereka tidak tergantung sepenuhnya pada kondisi air, sehingga hampir tak tertandingi. Label sebagai ikan pembersih sebenarnya hanyalah kedok bagi sifat asli mereka yang mengkonsumsi kotoran demi bertahan di air tercemar. Ketangguhan mereka juga menjadi ancaman fisik karena mereka merusak tanggul sungai demi mencari perlindungan. Di balik pertahanannya yang kuat, tersimpan risiko besar bagi lingkungan dari makhluk yang seolah menolak mati ini. Mereka telah berevolusi dari sekedar pengganggu menjadi perusak nyata bagi infrastruktur jembatan dan tembok penahan sungai. Kebiasaan mereka melubangi tebing sungai di bawah air menciptakan rongga yang melemahkan kestabilan tanah. Dalam jangka panjang, perilaku ini memicu erosi internal yang tak terlihat, namun berakibat fatal bagi pengguna di atasnya. Lubang-lubang masif ini bisa memicu tanah longsor, terutama saat debit air meningkat atau banjir datang. Tembok sungai yang mahal pun rusak, karena dijadikan tempat perlindungan oleh mereka. Ikan ini bukan sekedar penghuni air biasa, melainkan agen yang secara fisik menghancurkan bentang alam manusia. Selain itu, mereka sangat agresif dalam memangsa telur dan ikan lokal, merusak fondasi rantai makanan kita. Persaingan memperebutkan ruang dan makanan hampir selalu dimenangkan oleh mereka, karena ukuran dan daya tahan tubuhnya yang lebih unggul. Spesies invasif ini perlahan mengusir penghuni asli, meninggalkan kekosongan hayati yang sulit diperbaiki. Bagi ikan asli, mereka adalah ancaman nyata, karena spesies endemik kita tidak memiliki cara untuk melawan agresi makhluk asing ini. Mereka menguasai sumber daya dengan sangat rakus, memastikan tak ada ruang bagi makhluk lain untuk berkembang biak. Jika tidak ada tindakan tegas, kerusakan yang mereka timbulkan pada sungai dan danau akan bersifat permanen. Fenomena erosi bantaran sungai adalah bukti nyata bahwa makhluk kecil yang tak terkendali bisa meruntuhkan bangunan besar. Mereka adalah ancaman tersembunyi bagi fondasi infrastruktur perkotaan yang bertumpu pada kekuatan sungai. Kerusakan fisik yang mereka sebabkan menjadi peringatan bahwa gangguan pada alam akan selalu berujung pada kerugian materi dan bencana. Secara teori, ikan ini bisa dimakan, namun dengan catatan sangat ketat mengenai asal dan cara pengolahannya. Sangat berbahaya mengkonsumsi ikan sapu-sapu dari air yang kotor, karena mereka mengakumulasi racun dan logam berat dalam tubuhnya. Bahaya kimia ini nyata, dan bisa merusak kesehatan manusia secara serius. Sebagai penghuni dasar air yang paling tercemar, tubuh mereka bertindak layaknya spons yang menyerap segala bentuk polutan. Residu berbahaya menumpuk secara perlahan di dalam jaringan otot mereka. Akibatnya, resiko keracunan logam berat seperti merkuri dan timbal menjadi ancaman nyata bagi siapapun yang memakannya. Logam-logam ini tidak akan hilang walau dimasak dalam suhu tinggi, dan bisa merusak organ dalam manusia dalam jangka panjang.
Ikan ini bukanlah sumber pangan sehat, melainkan wadah limbah industri yang berpindah ke piring makan kita. Tak hanya dagingnya, telur mereka pun menyimpan resiko kesehatan yang sama akibat paparan lingkungan induknya. Mereka mengancam keselamatan masyarakat yang tidak menyadari bahaya di balik penampilan fisiknya yang tampak kuat. Bahaya biologis ini melengkapi kerusakan alam yang telah mereka timbulkan, menciptakan ancaman ganda bagi kita semua. Mendorong konsumsi ikan ini oleh manusia justru tidak akan mengurangi populasinya secara berarti, malah memicu perdagangan pangan yang tidak sehat. Meskipun dampak buruknya tidak langsung terasa, tidak ada jaminan keamanan jangka panjang bagi kesehatan kita. Status mereka tetaplah makhluk yang harus diawasi, bukan bahan pangan yang bisa diambil sembarangan. Memakannya dari sungai tercemar sama saja dengan memasukkan limbah pabrik secara sukarela ke tubuh kita sendiri. Keberadaan mereka di meja makan adalah cerminan kegagalan kita dalam menjaga kemurnian sungai. Meski dijuluki sebagai ikan pembersih karena mulut uniknya, cara mereka bekerja sebenarnya sangat merusak. Di alam bebas, nafsu makan mereka yang tak terbatas justru mengacaukan siklus nutrisi alami. Penurunan keanekaragaman hayati yang terjadi terus-menerus ini berada pada tahap yang sangat mengkhawatirkan. Ikan asli yang dulu melimpah kini makin sulit ditemukan karena kalah bersaing dalam memperebutkan oksigen dan makanan. Ekosistem sungai menjadi goyah karena peran berbagai jenis ikan kini dikuasai oleh satu spesies tunggal. Kondisi monokultural ini membuat lingkungan yang sangat rentan terhadap penyakit dan perubahan cuaca ekstrim. Pada akhirnya, manusia yang bergantung pada air bersih dari sungai juga akan merasakan dampaknya. Sungai yang didominasi oleh mereka cenderung memiliki kualitas air yang lebih buruk akibat gangguan sedimentasi. Hal ini mengganggu fungsi sungai sebagai penunjang kehidupan sosial dan ekonomi, menciptakan kerugian finansial yang besar. Para nelayan yang dulu bisa mengandalkan ikan lokal, ini hanya mendapati jaring mereka penuh dengan ikan tak bernilai ini. Nilai ekonomi sungai pun anjlok, mematikan potensi perikanan tradisional yang sudah ada sejak lama. Mereka adalah pembersih yang tersesat, makhluk yang justru membuat lingkungan kotor secara ekologis melalui dominasi yang liar. Kita berisiko kehilangan identitas sungai kita, yang dulu kaya akan jenis ikan lokal yang khas. Kita sedang melihat proses kemiskinan alam yang dipicu oleh satu spesies yang gagal kita cegah penyebarannya. Ikan sapu-sapu adalah cerminan dari intervensi manusia yang tidak hati-hati, sebuah niat baik yang berubah menjadi bencana. Kecepatan mereka dalam berkembang biak adalah alasan utama mengapa mereka mampu menjajah perairan kita dengan sangat cepat. Sekali bertelur, seekor induk sanggup menghasilkan ribuan butir di dalam lubang perlindungan yang mereka buat. Perlindungan sarang ini menjamin tingkat kehidupan yang jauh lebih tinggi dibandingkan ikan lokal yang telurnya mudah hanyut. Selain produktif, mereka juga sangat agresif dalam menjaga sarang dari gangguan apapun. Ini meminimalkan angka kematian generasi baru mereka, menciptakan ledakan populasi yang tak terkendali. Di Indonesia, mereka hampir tidak punya musuh alami yang cukup kuat untuk menahan laju kelahirannya. Tanpa kontrol pemangsa besar, populasi mereka tumbuh secara luar biasa cepat di setiap celah air yang ada. Kemampuan beradaptasi di air yang buruk pun memberikan mereka keunggulan kompetitif yang tak tertandingi. Mereka seolah dirancang untuk terus memperbanyak diri dalam situasi yang paling mustahil sekalipun. Setiap musim kawin, sungai-sungai berubah menjadi tempat reproduksi massal bagi makhluk invasif ini. Upaya pembersihan secara manual oleh manusia seringkali terasa sia-sia karena kecepatan berkembang biak mereka yang begitu masif. Mereka tumbuh jauh lebih cepat daripada kemampuan kita untuk memitigasi dampak buruknya terhadap alam. Alasan lain sulitnya membasmi mereka adalah lapisan kulit yang meras secara ekstrim seperti baju sirah. Struktur eksternal dari plat tulang ini memberikan perlindungan yang nyaris tak tertembus oleh predator lokal. Pemangsa alami pun seringkali mengabaikan mereka
karena sulit dilukai atau dicerna. Alat tangkap nelayan pun kerap rusak saat harus berhadapan dengan jumlah mereka yang sangat banyak. Jaring bisa terkoyak dan tangan bisa terluka karena duri tajam yang tersembunyi di balik sirip mereka. Perlindungan fisik ini membuat mereka tidak menarik untuk dimangsa oleh makhluk air lainnya. Ketahanan kulit ini juga memungkinkan mereka bertahan saat harus merangkak di atas tanah atau dasar sungai yang kasar. Lapisan ini menjaga kelembapan tubuh mereka saat air surut, yang artinya memberi waktu ekstra untuk bertahan hidup. Mereka adalah tank dunia air, makhluk yang mengedepankan keamanan fisik untuk memenangkan persaingan ruang. Di lingkungan perkotaan yang penuh sampah tajam, kulit baja ini menjadi modal utama mereka untuk tetap selamat. Saat ikan lokal yang bertubuh lunak mudah mati karena luka, mereka tetap melaju tanpa hambatan. Kekuatan fisik ini menjadi tantangan teknis yang sangat berat bagi upaya pemusnahan populasi mereka. Kita sedang berhadapan dengan organisme yang dilindungi oleh perisai alami yang telah teruji jutaan tahun. Armor mereka adalah simbol ketangguhan makhluk invasif yang menolak tunduk pada alam yang bukan rumah asli mereka. Belum lagi, kejutan lain dari ikan ini yang seolah memiliki cadangan nyawa tambahan. Walaupun sudah tampak kering kerontang di atas tanah, mereka bisa hidup kembali seketika saat menyentuh air. Di balik tubuh yang mengeras itu, mereka hanya memperlambat metabolisme hingga titik terendah dalam kondisi mati suri. Mereka menggunakan mekanisme estivasi untuk mengunci sisa kehidupan di dalam sel tubuh mereka. Saat di luar air, tubuhnya masuk ke mode hibernasi untuk mempertahankan fungsi hidup yang paling dasar. Begitu terkena air, sistem tubuh mereka akan langsung aktif kembali secara otomatis. Hebatnya lagi, mereka tidak hanya bernapas lewat insang, tetapi juga bisa menyerap oksigen melalui usus. Ikan ini sanggup bertahan di bawah terik matahari hingga 60-80 jam, tergantung kelembaban. Namun, ketahanan luar biasa ini justru menjadi musuh besar bagi keseimbangan ekosistem kita. Mereka melahap segalanya, mulai dari alga, telur ikan lain, hingga larva tanpa pandang bulu. Meski terlihat diam, mereka memiliki sifat teritorial yang sangat kuat terhadap lokasi makanan. Mereka tak segan mengusir ikan lokal yang lebih kecil dengan cara menabrakkan tubuh kerasnya. Bagi komunitas ikan dasar, ini adalah teror harian yang tak kunjung berakhir. Keberadaan mereka sering menyebabkan ikan asli kehilangan akses terhadap nutrisi penting. Dalam kelompok besar, mereka menciptakan barikade fisik yang sulit ditembus oleh ikan lain yang lebih lemah. Mereka adalah penindas yang menggunakan berat tubuhnya untuk memenangkan persaingan di bawah air. Terkadang, mulut penghisapnya juga menempel pada tubuh ikan besar lain, merusak lendir perlindungan yang vital bagi kesehatan ikan tersebut. Luka hisapan ini bisa memicu infeksi mematikan bagi ikan asli yang menjadi inangnya. Sifat parasit ini makin menegaskan status mereka sebagai hama yang merusak keanekaragaman hayati lokal. Dominasi mereka bahkan merambah ke lubang-lubang yang harusnya menjadi tempat pemijahan ikan asli karena mengambil alih setiap celah, memaksa spesies asli untuk bertelur di tempat terbuka yang berbahaya. Di bawah kendali mereka, sungai bukan lagi tempat yang aman untuk berkembang biak, melainkan medan perang yang sudah kalah. Perilaku membersihkan sebenarnya adalah cara mereka mengklaim kedaulatan atas setiap jengkal ruang perairan. Mereka mengambil alih segalanya hingga tak ada lagi makhluk lain yang bisa bertahan di sana. Di balik gerakan monoton itu, tersimpan ambisi predator tunggal yang ingin menguasai aliran sungai sepenuhnya. Bagi para nelayan, invasi ini telah menjadi mimpi buruk yang menghancurkan mata pencaharian mereka. Seringkali yang terjaring bukanlah ikan nila atau gabus, melainkan ratusan ikan berduri yang tak punya nilai jual. Tenaga nelayan pun terbuang sia-sia, sementara alat tangkap mereka yang mahal rusak akibat gesekan kulit keras ikan ini. Pendapatan mereka merosot tajam.
karena populasi ikan konsumsi terus berkurang akibat persaingan dengan sang sapu-sapu. Sungai yang dulu jadi tumpuan ekonomi, kini berubah menjadi ladang hama yang tak diinginkan. Krisis ini memaksa masyarakat pesisir mencari pekerjaan lain, karena sumber daya alam mereka telah dirampas. Upaya pengolahan menjadi pakan atau pupuk pun terkendala biaya tinggi dan risiko pencemaran logam berat. Tanpa nilai ekonomi yang jelas, nelayan terpaksa membuang ikan ini di darat hingga membusuk dan menimbulkan masalah kesehatan. Mereka adalah komoditas yang tidak diinginkan, yang hanya membawa kerugian bagi para pekerja air. Ketergantungan kita pada sungai sebagai sumber protein murah kini terancam hilang. Para pemancing pun sering merasa kesal karena setiap tarikan pancing hanyalah ikan sapu-sapu. Kerugian ekonomi ini memukul kelompok masyarakat paling rentan yang sangat bergantung pada alam. Ikan sapu-sapu adalah pengingat pahit tentang betapa rapuhnya alam ketika kita kurang bertanggung jawab. Makhluk yang awalnya datang sebagai pembantu akuarium, kini telah menjadi penguasa sungai yang merusak segalanya. Mereka meracuni rantai makanan dan menghancurkan sendi ekonomi lokal masyarakat kita. Pada akhirnya, perjuangan ini bukan sekedar membasmi satu jenis ikan, melainkan upaya memulihkan martabat dan keamanan sungai kita sebagai sumber kehidupan.